Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Adalah suatu yang patut dan pantas Bapak kita selalu mengucap syukur untuk hari baru yang diberikan pada kita. Suatu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri.
supaya kita semua dapat menjadi anak-anak yang taat dan selalu melakukan kehendak Bapa. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami di hari yang baru ini. Kesempatan buat kami untuk memperbaiki diri. Ampuni semua kemelesetan kami, ketidaktepatan kami di dalam semua menjalani hidup kami. Semua perbuatan, perkataan, dan pikiran-pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan membawakan pujian dan penyembahan padamu. Kiranya pujian dan penyembahan ini berkenan kepadamu. Amin. Apapun keadaan kami Bapa, baik atau buruk, Engkaulah tetaplah Allah kami satu-satunya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, Kaulah tetap Allah kami satu-satunya. Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Kau kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, ya Allah Bapa. Kami kepunyaanmu, milikmu Tuhan. Perlindungan kami, Kau kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Sertai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, kami semua tanah liat. Engkaulah yang membentuk kami, dengan tangan-Mu Kau bentuk kami. Inilah pujian dan penyembahan kami Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bertugas turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya manusia zaman sekarang ini kan sibuk sekali ya. Ada yang bekerja di pagi hari, pulangnya sudah tengah malam. Setiap harinya demikian. Sehingga hari demi hari berjalan begitu cepat dan semuanya sia-sia. Alangkah baiknya kalau kita merenungkan bagaimana kita hidup selama ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajari kami untuk merenungkan kebenaran setiap hari dan melakukannya. Janganlah kami tergoda untuk masuk ke dalam kehidupan dunia ini, sehingga kami larut dalam rutinitas yang tidak berarti sama sekali. Ajari kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan memaknai hidup ini dengan benar, Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, setiap kita itu tidak boleh terlalu sibuk sehingga tidak pernah merenungkan bagaimana kita hidup. Saya akan bacakan satu nas dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jangan kita setiap hari hidup asal saja mengikuti irama yang rutin tanpa mempersoalkan apakah cara hidup kita ini ada maknanya atau tidak. Apakah cara hidupku ini sudah bijaksana atau belum? Ya. Mari kita renungkan, saudara, kehidupan ini seperti apa sih? Poin yang pertama, saudara, hidup ini sementara. Setiap kita suatu hari pasti berhenti detak jantungnya. Makanya sekarang, mari kita berhenti sejenak, merenungkan bagaimana kita hidup,
Kita harus menyadari bahwa hidup ini singkat, waktu berjalan begitu cepat, hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan pun berganti bulan. Akhirnya tahun berganti tahun, dan semua kita menjadi tua, lemah, dan tidak berdaya lagi. Kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup sekarang ini? Ya, tanpa terasa hal itu sudah kita alami dari hari ke hari. Kita semua seperti rumput di padang, saudara. Pagi tumbuh segar, dan sore sudah layu. Ya. Yang kedua, saudara, selain hidup ini singkat sementara, yang kedua, hidup ini bukan kebetulan. Kita ada di dunia ini bukan secara kebetulan, bukan karena kebetulan. Tuhan punya rencana ilahi untuk setiap pribadi kita. Ada maksud besar yang Tuhan tetapkan dalam perjalanan hidup kita. Bahkan dalam hal-hal kecil pun Tuhan ikut serta. Ya. Yang ketiga, hidup ini sangat berharga. Seringkali kita sibuk mengejar hal-hal fana, harta, popularitas, kekuasaan, kenyamanan. Namun, kalau kita merenungkan hidup kita ini, kita akan diingatkan bahwa yang kekal itu jauh lebih berharga. Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini kalau jiwa kita binasa? Makanya dengan merenung seperti ini, kita disadarkan bahwa yang kekal lebih berharga. Jadi jangan habiskan seluruh waktu dan hidup kita ini untuk mengejar yang fana. Karena ada yang lebih berharga, yaitu hal-hal yang kekal. Ya, saudara ya. Jadi jangan anggap enteng hidup ini. Apalagi menganggap hidup ini cuma kebetulan. Hidup ini sangat berharga, sangat menarik, sangat diinginkan Tuhan bahwa kita mengerti kehendak-Nya. Lalu kita berubah hidupnya menjadi anak Allah. Itu keinginan Tuhan, itu kehendak Tuhan kepada setiap kita. Ia tidak menginginkan seorang pun dari kita binasa. Ya, jadi kalau kita merenungkan hidup ini, seolah-olah hidup ini tragis ya. Lahir, kemudian menjadi balita, remaja, pemuda, dewasa, menikah, lalu menjadi tua dan mati. Siklusnya cuma itu, saudara. Jadi jika demikian, maka kita harus ubah fokus kita. Fokus kita bukan mengejar keduniaan ini, hal-hal duniawi ini. Tapi kita merenungkan bahwa kekekalan lebih penting. Maka kita harus mengejar kekekalan dengan segala cara, dengan segenap hidup. Mestinya begitu. Ya. Jika tidak, maka waktu kita akan terbuang untuk mengejar yang fana, yang kemudian hari semuanya ditinggalkan atau dilepaskan. Ini yang membuat setiap manusia menjadi hidupnya sia-sia kalau hanya dipakai untuk mengejar yang fana. Sebenarnya ketika kita mengejar yang fana pun itu dalam rangka untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dalam rangka menghidupi, menyiapkan diri untuk kekekalan. Sebenarnya itu. Cuma banyak orang nggak demikian, mengejar yang fana, lalu lupa bahwa hidup ini singkat, hidup ini sangat berharga, dan kekekalan lebih berarti dibandingkan kefanaan ini. Begitu ya, saudara ya. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, maka jangan jalani hidup ini dengan terburu-buru. Jangan hidup ini menjadi untung-untungan. Yang penting yang penting sekarang, oke, besok tidak aku pikirkan. Nah, jangan begitu, saudara.
Hidup ini jangan terburu-buru. Ya, kadang-kadang kita memang harus berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk evaluasi diri. Untuk merenungkan hidup kita ini. Ya, mari kita fokus pada hal yang kekal, bukan hanya pada hal yang fana. Kita tetap harus kerja keras, tetap harus bisnis, tetap harus mengajar, tetap harus mengejar yang fana juga, tetapi bukan hanya itu. Yang lebih penting adalah mengejar kekekalan. Mari kita belajar menjadi berkat bagi sesama mulai sekarang, saudara. Sebab hidup kita ini singkat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi yang kita tahu hidup ini singkat. Seandainya ada orang yang umurnya panjang sekalipun, misalnya 90 tahun atau 100 tahun sekalipun, tapi akhirnya kan sampai ke tahun ke-100. Akhirnya semua kita pasti sampai di ujung kehidupan kita ini. Ya. Dan itu tidak ada seorang pun yang beda. Semua kita sama. Yang berbeda adalah bagaimana kita meresponi hidup ini. Jangan anggap enteng. Jangan sia-siakan waktu berlalu begitu saja. Lakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, yang memberkati sesama. Mesti disiplin, saudara. Ikut doa pagi, renungan malam, belajar firman, dan melakukannya. Apapun kata dunia, apapun keadaan kita. Jangan sampai kita kehilangan makna hidup yang sebenarnya. Begitu, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita hidup ini dengan serius. Memperhatikan bagaimana aku harus hidup. Hendaklah seperti orang yang bijaksana, yang tidak buang-buang waktu, yang tidak buang-buang sumber daya, tidak buang-buang tenaga, pikiran untuk hal yang fana saja. Tetapi biarlah semuanya itu kita persembahkan untuk Tuhan, sehingga hidup kita ini kita isi dengan makna takut akan Tuhan, sehingga hidup kita ini kita isi dengan hidup yang bermakna, menjadi berkat bagi sesama, membagikan kebenaran ini ke banyak orang, sehingga banyak orang pun diberkati. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberkati, sehingga kami sadar bahwa kami memang harus mengambil waktu untuk merenungkan hidup kami ini, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, biarlah kita semua menjadi keluarga di dalam Tuhan, untuk datang kepada Tuhan sama-sama. Terima kasih. Kami sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.